Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihul maqala bidzikri hamdi rabbina ta'ala. Falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu. Muhammadin khatami rusli rabbih wa alihi min ba'dihi wa sahbihi amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Mari kita di saat ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat. Pada saat ini kita akan membahas ilmu munadharah, salah satu cabang keilmuan yang mendapatkan perhatian yang sangat penting di kalangan para ulama. Ilmu munadharah ini adalah ibarat satu cabang keilmuan, satu rumah yang memiliki bagian-bagian penting, terbagi lagi menjadi beberapa pembahasan. Di antaranya adalah pembahasan seputar hakikat munadharah dan fase pertumbuhannya, sejarahnya ilmu munadharah. Kemudian yang kedua adalah pembahasan seputar hukum munadharah dan faedah-faedah yang didapatkan dalam munadharah. Kemudian yang ketiga, rukun-rukun munadharah dan syarat-syaratnya. Yang keempat, fase munadharah dan aturan-aturan di dalam bermunadharah. Dan yang terakhir, adab-adab berkaitan dengan munadharah dan contoh-contoh munadharah yang terjadi dalam sejarah. Baik, munadharah adalah satu istilah dan kita akan membahas itu di kesempatan saat ini mengenai hakikat, definisi, kemudian dasar-dasar, pengantar, dan istilah-istilah yang berkaitan dengan al-munadharah. Maka kita akan membahas definisi terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu ada pendahuluan bahwa munadharah yang mungkin sebagai pemula kita akan mengartikannya dalam bahasa Indonesia supaya lebih memudahkan dalam memahami. Munadharah kita artikan saja perdebatan. Tetapi kita akan melihat nanti bagaimana bentuk perdebatan ini bermacam-macam dan ada beberapa istilah yang mirip, yang itu juga menentukan hukumnya dan status sifatnya, apakah itu baik atau buruk. Munadharah, perdebatan, itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam sejarah umat Islam dan turas ilmiah mereka. Dalam kebudayaan ilmiah para kaum muslimin, para ulama kaum muslimin, munadharah ini memiliki posisi dan peran yang sangat penting. Karenanya para ulama dahulu sampai membuat majelis, mengadakan pertemuan, bahkan juga mereka menulis karya-karya seputar ilmu munadharah. Dan karya tersebut bermacam-macam, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang dibentuk manzumah dalam bentuk syair maupun yang lainnya, maupun nasr. Ilmu munadharah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu khilaf. Dan kita sudah membahas ilmu khilaf secara tuntas melalui kitab yang diterbitkan oleh Ithraul Mutun ini. Maka saat ini kita akan membahas lebih dalam lagi seputar munadharahnya, karena ilmu khilaf sudah dibahas sampai selesai. Dan ilmu munadharah ini diletakkan pembahasannya setelah ilmu khilaf, karena munadharah, adanya perdebatan itu dibangun di atas adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat. Dan sangat tidak mungkin atau sangat jauh sekali terjadi adanya munadharah, perdebatan, sementara tidak ada perbedaan pendapat. Kalau sudah ada kesepakatan, ya tidak perlu lagi dibuat munadharah, sehingga tidak ada lagi tujuan yang ingin didapatkan kalau sudah terjadi kesepakatan. Dari sini berarti ilmu munadharah dan perbuatan munadharah itu sendiri
akan terwujud, akan muncul dan dibutuhkan setelah adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat. Maka yang pertama kali akan dibahas dan penting untuk diketahui adalah penjelasan definisi dan maknanya. Itu yang harus diawali. Supaya kita bisa mengetahui juga apa sih tujuan dari ilmu munadharah ini, apa faidahnya. Kemudian istilah-istilah yang ada di sekitar istilah lafadz munadharah ini, apa saja kata-kata yang berkaitan dan sebutan-sebutan yang mirip dengan ilmu munadharah dan apa hubungannya. Dimulai dengan poin yang pertama, definisi munadharah, dan yang dibahas adalah munadharah dari sisi bahasa. Lafadz munadharah ini adalah mufa'alah, secara wazan mufa'alatun minan nadhari, bentuk mufa'alah, mutawa'ah. Ada dua belah pihak yang melakukan an-nadhar, dan an-nadhar secara asal kata dalam bahasa Arab itu memiliki 4 makna. An-nadhar digunakan baik secara istiqaq pecahannya maupun asal usulnya itu terbagi menjadi 4 makna. Yang pertama adalah bermakna berfikir, al-fikr. Kemudian an-nadhar yang kedua memiliki makna al-ibsar al-hissi, melihat secara hissi, melihat dengan mata, dengan indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu mata. Karena kalau al-fikr itu melihat tapi dari sisi pikirannya. Kemudian yang ketiga an-nadhar maksudnya adalah al-intidhar, bimakna al-intidhar, menunggu. Dan yang keempat dari kata an-nadhir. An-nadhar ini dari kata an-nadhir yang artinya adalah al-muqabil wal kuf, lawan atau yang setara. Yang selevel. Al-kuf. Nah, sekarang munadharah antara istilah yang kita pahami, yang difahami oleh para ulama, dengan istilah bahasa tadi, apa hubungannya dengan makna secara asal makna dari sisi bahasa. Maka diperjelas masing-masing. Yang pertama, secara makna maka jelas, ya, munadharah, perdebatan jelas, karena orang yang berdebat, orang yang berdiskusi atau berdialog, apapun namanya itu, yang penting nanti akan dibahas secara mendalam bagaimana bentuk munadharah. Karena orang yang sedang berdebat itu secara makna, maka dia perlu berfikir, at-tabassur wa tafakkur wa ta'amul, perlu berfikir, perlu merenungi dan memahami apa yang sedang dia bahas. Kemudian dari sisi al-ibsar al-hissi, apa hubungannya melihat secara indera, yaitu melihat secara nyata dengan mata kepala yang dimiliki oleh manusia, menyaksikan langsung. Karena hubungannya adalah masing-masing dari orang yang berdebat itu memandang, berhadapan dengan lawan debatnya, lawan diskusinya. Dia harus berhadapan, face to face. Lihat laqqa minhu hujjatahu, supaya dia bisa mengetahui dan menerima hujjah yang, alasan yang dia sampaikan, kemudian bisa juga menjawabnya. Dari situ maka dia bisa berpikir dan merenungi maknanya. Kemudian hubungannya ketika diambil dari makna al-intidhar, menunggu. Menunggu ini sebenarnya urutannya terbalik ya, tapi tidak masalah. Kita baca yang terakhir dulu. Berarti yang keempat. Karena menunggu ini sesuai dengan mafhumnya munadharah. Secara kenyataannya memang munadharah itu ada menunggunya. Karena masing-masing dari orang yang berdialog atau berdebat itu menunggu penjelasan dari lawannya sampai dia selesai berbicara dan menyelesaikan tugasnya. Dia akan berbicara, menyebutkan alasan-alasannya, maka satu pihak harus menunggu, tidak boleh disela, tidak boleh diganggu. Selesaikan dulu pihak lawannya, baru kemudian dia menyebutkan penjelasannya. Kemudian dari sisi yang keempat, an-nadhir, yaitu al-muqabil dan al-kuf' atau al-mathil, yang setara, selevel. Karena ini juga sesuai dengan kenyataan munadharah, berdialog atau berdebat. Dan berdebat itu
akan menjadi benar ketika dilakukan oleh dua orang yang mutaqabilaini wa nadhiraini mutakafi'ain, dua orang yang selevel, dua orang yang memiliki kemampuan yang mirip, yang standarnya sama. Walaupun ini tidak 100% harus benar-benar segaris level keilmuan dan kedudukannya. Yang penting jangan sampai perbedaan yang sangat jauh. Yang satu misalkan masih penuntut ilmu pemula, sedangkan yang satunya sudah level senior. Maka itu tidak akan menjadi munadharat, tapi jadinya adalah menuntut ilmu, belajar. Yang lebih junior akan belajar kepada yang lebih senior. Nah, ini dilihat dari sisi topik, ya, kemampuannya dalam memahami topik yang diperdebatkan. Jadi ya harus tidak boleh ada perbedaan yang terlalu jauh antara salah satu pihak dengan pihak yang satunya. Nah, ini bisa dilihat di kitab-kitab bahasa, kitab-kitab lughah, baik mu'jam maupun kitab yang lainnya, mu'jamul furuq al-lughawiyah dan seterusnya. Kemudian secara istilah munadharah, ilmu munadharah maupun munadharahnya sendiri. Secara zatnya, zatul munadharah, esensi dari munadharah, atau bisa disebut juga dengan as-sifatul lati taqumu bil mutanadhirain, apa yang dilakukan oleh dua orang yang sedang berdebat. Munadharah adalah al-muhawaratu fil kalami baina syakhsaini ala sabilil mudafa'ah. Ini definisi yang disebutkan dalam beberapa kitab berikut, yaitu Adabul Bahthi wal Munadharah karya Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah, kemudian Al-Waladiyah dengan syarah Abdul Wahhab, At-Ta'rifat Al-Jurjani, Risalatul Adab karya Tashkubri Zada, At-Tauqif karya Al-Munawi, dan Al-Kulliyat lil Kafawi. Ini para ulama yang membahas seputar munadharah. Nanti akan disebutkan. Jadi kelebihannya kitab yang diterbitkan oleh Ithraul Mutun ini merujuk ke kitab-kitab utama, merujuk ke sumber-sumber dalam bidang keilmuan yang sedang dibahas. Ketika membahas ilmu munadharah, maka rujukannya akan menggunakan kitab-kitab umdah, kitab-kitab primer dalam cabang keilmuan ini. Dan tidak mencukupkan satu sumber saja, tapi digabungkan dari berbagai sumber yang ada, kemudian diolah dan diringkas menjadilah modul yang akan kita bahas dalam kajian ilmu munadharah ini. Nah, munadharah secara zatnya dia adalah muhawarah. Ada dialog saling membalas ucapan antara dua orang ala sabilil mudafa, ketika terjadi kontradiksi, mudafa, saling kontra. Karena kalau cuma berbicara tidak ada kontra, sama-sama pro, itu tidak disebut dengan munadharah, walaupun ada diskusi saling menimpali. Tapi kalau tidak kontra itu yang satu menetapkan, yang satunya menafikan. Jadi yang satu menetapkan suatu pernyataan, yang satunya tidak setuju, yang satu setuju, yang satu tidak. Itu mudafa'ah. Dan setelah itu tidak cukup. Apakah hanya sekedar berdiskusi begitu saja? Ya enggak. Dia harus ada ma'araghbati kullin minhuma fi dhuhuril haq. Ini masuk ke dalam definisinya. Dengan ada keinginan dari masing-masing dari dua orang tadi yang melakukan percakapan, masing-masing itu menginginkan zuhurul haq, tampaknya kebenaran, jelasnya suatu kebenaran. Jadi yang dicari adalah kebenaran. Maka itu disebut dengan munadharah. Dari sini, dari definisi saja, maka kita ketahui bahwa ini adalah sesuatu yang mulia. Karena yang diinginkan adalah mencari hak, bukan semata-mata yang penting untuk berdiskusi atau bahkan sampai bertujuan hal-hal yang buruk, mencari popularitas atau ingin menghina atau untuk beradu argumen saja untuk menunjukkan mana yang lebih hebat, mana yang lebih kuat, mana yang lebih jago berbicara. Itu semuanya tidak terdapat dalam munadharah karena secara definisi saja sudah tidak masuk. Adapun secara laqab, menjadi gelar suatu ilmu tertentu, ketika sudah menjadi suatu cabang keilmuan, ilmu munadharah, maka ilmu ini yang sudah berdiri sendiri, maka definisinya adalah ilmun bahithun an ahwalil mutakhasimaini.
ilmu yang membahas tentang kondisi orang yang sedang berlawanan dalam berpendapat, mutakhasimain, dua orang atau lebih, liyakuna tartibul bahthi bainahuma ala wajhi shawab, supaya nanti hasil dari bahas ini salah satu istilah dalam ilmu munadharah ya, supaya masing-masing dari perdebatan, supaya perdebatan antara dua orang tadi dan diskusi antara dua orang tadi mencapai kebenaran ala wajhi shawab, supaya sesuai dengan relnya, supaya benar jalurnya dan menghasilkan kesimpulan yang benar juga. Hatta yadhharul haqqu bainahuma. Intinya adalah mencari kebenaran dengan cara rute yang benar juga. Supaya ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturan dan jalur yang harus dia tempuh supaya tidak melenceng, karena kalau melenceng maka kemungkinan atau bahkan bisa dipastikan hasilnya pun akan menjadi keliru. Dari situlah dibuat kaidah-kaidah, para ulama menjelaskan kaidah-kaidah dalam berdialog atau berdebat. Nah, itu definisinya. Kemudian topik yang kedua yang kita bahas pada saat ini adalah mabadi, pengantar ilmu munadharah. Ada beberapa poin yang utama yang perlu difahami dalam ilmu munadharah ini. Setelah kita mengetahui definisinya begitu, yaitu ada dua orang yang sedang berbeda pendapat, berbeda pandangan, lalu berdiskusi, saling melontarkan argumennya masing-masing, dan itu ada cara-caranya yang dibahas dalam ilmu munadharah. Tujuan utamanya atau bahkan tujuan satu-satunya adalah dalam munadharah ini untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran supaya lebih jelas. Nah, sekarang kita bahas beberapa poin berkaitan dengan pengantarnya. Ini sebagaimana disebutkan di bawah, ini merujuk ke beberapa kitab utama. Ini sebagai isyarat jika kita ingin memperdalam seputar ilmu munadharah, maka bisa merujuk ke kitab-kitab ini. Jika ingin memperdalam lagi baik pembahasan ilmu munadharah secara umum atau beberapa permasalahan yang berkaitan dengan munadharah. Merujuk ke Taqrirul Qawanin Al-Mutadawilah, kemudian Miftahus Sa'adah karya Tashkubrizada, kemudian Adabul Laknawi Ma'hasyiyati Al-Banjuwaini, kemudian Tuhfatul Tullab, Risalatul Adab karya Muhammad Muhyiddin, dan Al-Mujaz karya Husain Wali. Yang pertama, maudhu'uhu, topik yang dibahas dalam ilmu munadharah. Apa sih yang dibahas dalam ilmu munadharah ini? Setelah kita tahu definisi munadharah dan definisi ilmu itu sebagai gelar, sebagai nama suatu keilmuan, suatu cabang keilmuan. Yang dibahas dalam ilmu ini adalah al-abhathul kulliyah ghairil al-abhathu al-kulliyati al-abhathul kulliyatu ghairul muta'alliqati bi mawdu'in juz'i. Pembahasan yang kulliyah, universal, yang bersifat kaidah, ya, kaidah ghairul muta'alliqati bi mawdu'in juz'i, yang tidak berkaitan dengan suatu tema yang kecil, tema yang menjadi cabang-cabang, ya, atau bagian-bagian yang terpisahkan. Di antaranya yang dibahas, ya, karena kaidah-kaidah umum, ada nanti akan dibahas al-mana', kemudian an-naqd, al-mu'aradah, dari sisi apakah muwajjahah maqbulah, apakah benar dan bisa diterima, atau ghairu muwajjahatin wa ghairu maqbulatin fi maidanin tanadhur, ataukah enggak bisa diterima, benar apa enggak, pemakaiannya benar atau tidak, kemudian apakah tepat atau tidak tepat ketika digunakan dalam area perdebatan. Dan akan datang penjelasan itu masing-masing. Ada al-man', perinciannya nanti akan dibahas, an-naqd, al-mu'aradah. Kemudian bahas sendiri nanti ada penjelasannya secara khusus. Ini topiknya. Intinya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penggunaan strategi di dalam berdebat. Apa saja yang harus dilakukan. Kemudian tujuannya, apa target dan tujuan yang diinginkan dalam bermunadharah dan mempelajari ilmu munadharah ini.
tujuan bermunadharah atau tujuan mempelajari ilmu munadharah adalah as-siyanatu 'anil khata'i fil munadharah. Menjaga, membentengi supaya tidak terjatuh dalam kesalahan dalam munadharah, dalam berdebat. Jadi supaya terpelihara, terjaga dari kesalahan, dan bisa ilzamul khasmi wa idharul haq. Bisa mengilzamkan lawan dalam berdebat. Ya. Dan menunjukkan kebenaran, menampakkan kebenaran. Tujuannya ini. Ilzamul khasm wa idharul haq. Dan ini supaya tidak terjatuh dalam kekacauan ketika melakukan munadharah. Al-bahth di sini maksudnya adalah munadharah. Ketika berdialog, berdiskusi, ketika sudah menggunakan kaidah-kaidah yang tepat, menempuh jalur strategi yang benar, maka itu menyelamatkan pelakunya supaya tidak terjatuh dalam kekacauan atau kesalahan. Juga supaya bisa menyebutkan dalil, mendelivery suatu dalil, menyampaikan suatu dalil dengan cara yang benar, sesuai dengan undang-undang atau kaidah di dalam bermunadharah, berdebat, ya, supaya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Karena di dalam berdebat itu ada kaidah-kaidah dan ada dhawabit, aturan-aturannya. Kemudian nama ilmu munadharah ini, dia memiliki beberapa nama, di antaranya ilmu munadharah, kemudian adabul bahath. Namanya ini ilmu adabul bahath. Kemudian namanya juga sina'atut taujih. Sina'atu at-taujih. Bagaimana cara mendebat atau berdebat. Kemudian sumber ilmu munadharah, dari mana dia berasal. Ilmu munadharah ini diambil dari ilmu mantiq. Ya, bisa dikatakan dia diambil sumber utamanya adalah ilmu mantiq. Karena banyak sekali istilah-istilah dan pembahasan masalah-masalah yang terkandung di dalam ilmu munadharah itu berkaitan erat dengan ilmu mantiq. Bahkan dibangun di atas istilah-istilah ilmu mantiq. Nah, ada pembahasan tersendiri ya tentang ilmu mantiq. Ini ilmu yang sudah terpisah berdiri sendiri. Nah, ilmu munadharah kebanyakan permasalahannya dan istilah-istilahnya mengacu dan diambil dari ilmu mantiq. Nisbah, posisi dia dalam ilmu-ilmu yang lain. Posisi dia di mana letaknya? Ilmu munadharah memiliki keterkaitan erat dengan dua ilmu. Bahkan bisa dikatakan cabang dari ilmu tersebut. Yang pertama adalah ilmu khilaf dan yang kedua adalah ilmu jadal. Ya, hubungan antara ilmu munadharah dengan ilmu yang lain. Yang pertama ilmu khilaf. Ilmu khilaf itu berkaitan erat dengan ilmu munadharah. Karena ilmu khilaf sebenarnya adalah munadharah yang berkaitan dengan masalah fiqhiyah. Jadi ilmu khilaf ini cabang dari ilmu munadharah. Jika munadharah tersebut berkaitan dengan fikih, maka disebut dengan ilmu khilaf. Sedangkan ilmu jadal ini munadharah, debat, tapi yang dibahas adalah masalah usuliyah. Masail usuliyah. Kemudian istilah-istilah yang populer di dalam ilmu munadharah. Sebenarnya banyak istilah-istilah yang tidak boleh difahami secara bahasa saja. Jika membahas ilmu ini, jangan sampai istilah-istilah ini difahami hanya mengandalkan kamus, baik kamus terjemahan bahasa Indonesia maupun kamus bahasa Arab, sama-sama bahasa Arab. Atau jangan juga difahami dengan kacamata disiplin ilmu yang lain, karena ini sudah menjadi istilah yang memiliki makna tertentu dalam ilmu munadharah. Yang pertama adalah an-nadhar. An-nadhar di sini jangan difahami melihat dengan mata, baik melihat dengan mata atau melihat dengan cara yang lain. Yang harus difahami nadhar di sini adalah al-fikrul muaddi ila ilmin aw ghalabati dhannin. Intinya adalah berfikir. An-nadhar itu adalah berfikir. Makanya kadang ada disebut wa daliluhun nadhar. Nadhar di sini maksudnya dalilun aqli, berfikir, yang mengantarkan kepada hasil suatu ilmu yang yakin, atau ghalabatu dhann, kemungkinan yang lebih dominan, ya, keraguan tapi sisi ilmunya lebih dominan. Ghalabatu dhannin, prediksi kuatnya dia itu ilmu
walaupun tidak sampai 100% yakin. Nah, berpikir itulah yang disebut dengan an-nadhar. Yang menelaah, berpikir itu disebut dengan nadhar. Kemudian istilah yang kedua adalah as-su'al, dan lawannya adalah al-jawab. Soal dalam ilmu jadal maksudnya adalah ma yustafhamu bihi an madhhabil munadhiri. Sesuatu yang digunakan untuk bertanya tentang madhab atau pendapat orang yang berdebat. Au dalilihi, atau berkaitan dengan dalilnya, bagaimana dalilnya. Au wajhi dalalati, au segi pendalilannya. Dan soal ini tujuannya adalah untuk hadmu madhabil mudda'i, untuk menyerang atau meruntuhkan pendapat orang yang disebut dengan al-mudda'i. Yang kalau diartikan secara bahasa, mudda'i itu orang yang mengaku atau mengaku sesuatu. Dia menyatakan suatu pernyataan, maka untuk bisa menyerang, untuk bisa digunakan untuk mengetahui mana penjelasan pemikirannya atau dalilnya apa atau segi pendalilannya, itu disebut dengan as-su'al. Lawannya adalah al-jawab. Al-jawab adalah ma yaruddu bihil mudda'i ala istifhami as-sa'il. Sesuatu yang digunakan untuk membalas al-mudda'i, orang yang mengaku tadi, ya, al-mudda'i ala istifham as-sa'il, ya, atas pertanyaan orang yang bertanya. As-sa'il tadi orang yang mengarahkan suatu pernyataan untuk menyerang mudda'i. Nah, al-mudda'i dia membalas dengan istilah al-jawab ini. Dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut disebut dengan al-jawab. Kemudian macam-macam jawab itu banyak, dan itu mengikuti macam-macam as-su'al. Tergantung dengan soal yang digunakan, maka itulah cara membalasnya. Tujuannya adalah bina'ul mudda'i adillata da'wahu wad-difa'u anha. Tujuan dia melakukan pembalasan adalah untuk membangun dalil suatu pernyataan yang dia usung, yang dia bawa, yang dibangun di atas dalil-dalil tersebut. Nah, itu digunakan ketika berdebat. Itu disebut dengan al-jawab. Wad-difa' anha, atau dia sudah ada bangunannya, tinggal dia membela, dia memperkuat, dan dia menjaga supaya tidak roboh karena serangan as-su'al tadi. Kemudian yang keempat, istilah dalam ilmu munadharah, mahallun niza', titik permasalahan yang diperdebatkan. Ini adalah ibaratun anil mauqi'il ladzi tatahaqqaqu fihi al-khilaf, ya, titik permasalahan yang diperdebatkan, yang dipermasalahkan. Kemudian ada istilah al-i'tirad. I'tirad biasa diartikan dengan kritik atau ya seperti itu, kritik. Tapi sebenarnya dia memiliki makna yang lebih kompleks, yaitu al-qaulul qadihu fi maqsudil mutakallim alladhi yaqsidu bi kalamihi itsbatahu. Suatu ungkapan al-qadi, yani yakhdish atau yumazik, yang bisa merobek atau yang bisa melemahkan maqsudil mutakallim, tujuan suatu maksud dari pembicaraan seseorang, alladzi yaqsidu bi kalamihi itsbatahu, ketika dia ingin menetapkan suatu pernyataannya. Jadi ada orang yang ingin menetapkan suatu pernyataan, lalu ada ucapan lain yang berusaha untuk menjatuhkan ucapan tersebut. Nah, itu disebut dengan al-i'tirad. Jamaknya al-i'tiradat. Kemudian ada istilah at-taqrib. At-taqrib menurut ilmu jadal atau ilmu mantiq adalah sauqud dalili ala wajhin yastalzimul matlub. Menggiring suatu dalil, menggiring suatu argumen dengan cara yang bisa menghasilkan suatu hal yang diinginkan. Ketika dalil itu yakini, maka jadi ada beberapa kemungkinan. Ketika dalil tersebut yakini, maka hasilnya adalah matlubun yakin, yastalzimul yakin bihi. Tetapi ketika dalil itu dhanni, maka hasilnya yang didapatkan adalah, konsekuensinya adalah dhann. Nah, dan nama lain dari at-taqrib adalah at-tatbiq. Kemudian kalau al-matlub ghairu lazim, sedangkan al-lazimnya ghairu matlub, ini istilah-istilah ini ada di ilmu munadharat, ya. Idza kana al-matlubu ghairu lazim, ini misalkan takrib di sini. Idza kana al-matlubu ghairu lazimin
wal lazimu ghairu matlubin la yatimu taqrib. Nah, la yatimu taqrib, maka tidak terjadilah takrib tersebut. Dan ada beberapa istilah lain yang nanti akan ada perinciannya, ada penjelasannya lebih mendalam. Selanjutnya adalah istilah-istilah yang mirip. Ini bisa dilihat ya referensi yang digunakan dalam kitab yang kita jadikan modul ini. Kemudian istilah-istilah yang mirip dan apa hubungannya dengan munadharah. Di antara istilah-istilah yang berdekatan adalah al-jadal. Al-jadal ini yang paling masyhur, diartikan dengan debat. Definisi jadal secara lughah dan istilah ini sebenarnya sudah masuk dalam ilmu khilaf. Karena dia salah satu bentuk konsekuensi dari adanya khilaf. Dan sudah kita sebutkan kata di kitab ini, jadal secara istilah adalah tafawudun baina mutanazi'aini lil ilzam. Tafawudun baina mutanazi'aini lil ilzam. Saling beradu argumen antara dua orang yang berbeda pendapat yang bertujuan ilzam, untuk membuat orang lain mengikuti atau membuat seseorang kuat gitu ya, mengalahkan orang yang ada di hadapannya. Sawa'un kana fi tahqiqu haqqin aw ibtalu batil. Di sini jadal. Makanya jadal banyak para ulama yang mengharamkannya, dan dalam banyak hadis itu dilarang jadal. Karena jadal itu umum, baik ya, sawa'un kana fi tahqiqu haqqin ya. Nah, ini secara asalnya masih netral. Sawa'un kana fi tahqiqu haqqin aw ibtalu batilin. Baik tujuannya adalah untuk menguatkan suatu kebenaran atau meruntuhkan suatu kebatilan. Ini secara istilah. Nah, kemudian nanti secara hukum akan ada pembahasannya sendiri. Kita tunda dulu. Kemudian hubungan antara istilah munadharah dengan al-jadal. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apa hubungan antara istilah jadal ini dengan munadharah? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, tasawin, sama. Alaqatu tasawit tamathul, sama. Jadal ya munadharah, munadharah ya jadal, sama saja. Kemudian pendapat yang kedua, alaqatuhu tabayun, berbeda, berbeda, berseberangan, tidak ada hubungannya sama sekali. Penjelasannya adalah karena munadharah itu khusus untuk mencari kebenaran. Debat yang bertujuan mencari kebenaran. Sedangkan jadal itu hanya yang penting bisa mengalahkan lawan dalam berdebat. Lil ilzami faqat. Mudafa'ah, adu argumen untuk mengalahkan saja. Kemudian yang ketiga, pendapat ketiga, hubungan antara munadharah dengan jadal, ini alaqatu umumin wa khususin mutlaq. Jadi salah satunya berada di dalam cakupan yang lainnya. Ya, al-jadalu a'am. Jadal ini cakupannya lebih luas, mencakup bentuk yang terpuji. Jadal itu lebih luas, dia mencakup jenis yang terpuji, dan itu disebut dengan munadharah. Kemudian dia juga mencakup sisi yang tercela, yang buruk. Maka ini tidak dikatakan munadharah. Munadharah itu hanya jenis jadal yang terpuji. Maksudnya yang terpuji ini karena tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Adapun yang tercela, yang penting intinya bisa mengalahkan walaupun dengan cara yang batil dan menolak kebenaran. Nah, yang tidak terpuji ini masuk dalam cakupan jadal, tapi tidak disebut dengan al-munadharah. Bagaimanapun adanya perbedaan pendapat tersebut, maka yang harus dilakukan ini perlu dicatat dan perlu diingat, perlu difahami dengan baik. Harus selalu hadir dalam pikiran kita ketika kita mempelajari ilmu munadharah ini. Yang harus dilakukan, tujuan dalam munadharah adalah idharul haq, untuk menampakkan mana yang benar. Karena berdialog itu untuk mencari mana yang benar dan menampakkan ini yang hak seperti ini. Yang harus diikuti itu kebenaran. Sawa'un ala yadihi aw yadi munadhiri. Baik kebenaran tersebut berada pada dia, nampak pada dia, atau pada lawan debatnya. Itu yang harus diikuti. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada beberapa ungkapan yang masyhur diriwayatkan dari beliau, ma nadhartu ahadan qattu ala al-ghalabah. Aku tidak pernah ada dialog dengan seorang pun, dengan orang lain pun, satu pun, dengan tujuannya yang penting menang, mengalahkan dia. Itu enggak pernah, kata beliau.
Beliau juga mengatakan, ma nadhartu ahadan fa ahbabtu an yukhti. Aku tidak pernah melakukan perdebatan dengan seorang pun lalu aku ingin agar dia salah, berharap ada keinginan semoga dia keliru gitu. Semoga dia salah, semoga dia meleset, semoga dia menyimpang. Enggak pernah ada keinginan seperti itu. Beliau juga mengatakan, ma nadhartu ahadan illa 'ala nasiha. Jadi aku tidak pernah melakukan perdebatan dengan seorang pun kecuali dalam bentuk nasihat. Bentuknya adalah an-nasihat. Nah, intinya nasihat di sini maksudnya menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan. Kemudian istilah yang kedua yang berkaitan dengan al-munadharah adalah al-bahath. Definisi al-bahath secara bahasa, itharatu syai' was-su'al wal-istikhbar wat-taftishu anhu. Memicu suatu hal, syai' umum ya, memicu sesuatu, was-su'al menanyakan tentang hal itu, wal-istikhbar mencari berita, mencari informasi tentang sesuatu, wat-taftish anhu atau meneliti tentang sesuatu tersebut. Ya, suatu umum mencari sesuatu masalah, misalkan dalam fikih misalkan, maka dia akan bertanya, kemudian mencari tahu, meneliti, menelaah dan memicu sehingga muncul dalam suatu konteks diskusi ya. Nah, atau lebih umum karena ini secara bahasa saja. Wa bahatsa 'anil khabari, ketika disebut bahatsa 'anil khabar maksudnya adalah talaba ilmahu. Mencari kabar itu maksudnya apa? Ingin tahu. Ya, kita sering mendengar cari kabar, cari berita. Apakah maksudnya dicari kemudian untuk apa gitu? Enggak, itu hanya istilah untuk mengungkapkan ingin tahu. Mencari kabar adalah ingin tahu. Kemudian secara istilah al-bahath memiliki beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Bisa dirujuk di kitab Al-Kulliyat karya Al-Kafawi, kemudian At-Ta'rifat Al-Jurjani, Ar-Rasyidiyah Al-Syarifiyah dan Al-Waladiyah beserta syarah Abdul Wahhabnya. Ini halamannya sudah tercantum sebagaimana yang tercantum. Ada beberapa makna. Yang pertama adalah hamlu syai'in ala syai'in. Membawa suatu hal kepada sesuatu yang lain. Nah, ini masih umum ya. Ini istilah atau yang dilakukan dalam ilmu mantiq, al-bahath. Hamlu syai'in ala syai'. Maksudnya adalah hamlu al-mahmuli ala al-mawdu'. Yang pertama disebut dengan al-mahmul, yang kedua disebut dengan al-mawdu'. Kalau menurut istilah, jadi ini istilah dalam ilmu mantiq ya, ada al-mahmul dan ada al-mawdu'. Ya, baik ilmu mantiq atau ilmu jadal sama saja. Ulama jadal ilmu mantiq itu ada mahmul dan mawdu'. Nah, padanannya kalau dibahas dari sisi sudut pandang ilmu bayan atau ilmu balaghah, ulama bayan mereka menyebutnya al-mahmul itu musnad, sedangkan al-mawdu' itu musnad ilaih. Adapun kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu nahwu, ulama an-nahwu, maka mereka menyebut mahmul itu dengan khabar. Kemudian al-mawdu' itu mubtada'nya. Sebagai contoh, mereka mengatakan al-insanu hayawanun natiq. Al-insan hayawanun natiq. Kalau kita melihat dari sudut pandang ilmu nahwu, maka al-insan mubtada', hayawanun khabar, natiqun na'at. Ya, ini masyhur, mudah sekali. Tetapi dalam ilmu mantiq, al-insan ini disebut dengan al-mawdu' dan hayawanun natiq disebut dengan mahmul. Manusia adalah makhluk hidup yang bisa berpikir. Itu artinya. Nah, mahmulun ala dzatil insan. Pernyataan hayawanun natiq inilah yang akan kita bawa. Makhluk hidup yang bisa berpikir. Ini kita letakkan, kita bawa kepada suatu maudhu yang dikatakan di sini al-insan. Jadi kita bawa dia ke al-insan. Proses membawa pernyataan hayawanun natiq ke pernyataan al-insan, inilah yang disebut dengan al-bahath. Ya, ini makna pertama, hamlu syai'in ala syai'. Kemudian makna yang kedua, itsbatun nisbatil khabariyati bid dalil. Menetapkan suatu nisbah khabariyah dengan suatu dalil. Jadi menguatkan suatu pernyataan khabariyah. Ini pun ada istilah dalam ilmu mantiq. Kemudian makna yang ketiga, al-munadharah. Sama persis dengan al-munadharah, yaitu sifatul mutanadhiraini.
sifatul munadharah. Karena munadharah tadi kita menyebutkan ada dilihat dari sisi munadharahnya, memang zatnya munadharah, dan dilihat dari sisi ilmu. Al-bahath ini mengambil sisi munadharah sebagai suatu sifat atau suatu perbuatan. Ya, sama dengan al-munadharah dari sisi itu, yaitu an-nadharu idharan lis-shawab. Berdebat, melakukan dialog, tujuannya adalah untuk menampakkan kebenaran. Ya, ini yang dimaksud al-bahath di sini. Kemudian ta'riful bahth bi'tibari laqaban li ilmin, bahath itu juga bisa menjadi julukan suatu ilmu, nama suatu cabang keilmuan. Definisinya adalah ilmun yu'rafu bihi kaifiyatul bahthi min haitsus sihhatu was-saqam. Ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara melakukan bahats, dialog atau penelitian, untuk mencari cara yang benar untuk melakukan, supaya tahu mana cara yang benar dan mana cara yang salah. Ini ilmu al-bahats. Sementara hubungannya dengan ilmu munadharah sebenarnya muradif. Hubungannya adalah at-taradu. Persamaan kata, sama saja. Makanya biasanya digabung antara al-bahats dan munadharah ini, sehingga dikatakan adabul bahthi wal munadharah. Adabul bahthi wal munadharah. Maka tidak heran juga sebagian ulama yang berkecimpung dalam ilmu ini memberikan definisi bahats sama persis seperti definisi al-munadharah. Dan al-abhathul kulliyah, ada istilah al-abhathul kulliyah, misalkan al-man', an-naqd, al-mu'aradah, ini tema ilmu munadharah. Maka sama ya, al-bahats ini juga bahthun kulli, masuk ke dalam cakupan topik ilmu munadharah. Maka sama saja. Kemudian istilah yang ketiga, tadi ada dua istilah yang sudah berlalu. Sekarang istilah al-muhawarah. Definisinya secara bahasa, al-muhawarah ini kata yang diambil dari dasar 3 huruf, ha, wa, ra. Hawara ini kata dasar ini memiliki beberapa makna. Di antara makna yang dimiliki oleh 3 huruf ini adalah ar-ruju'u 'ani syai'i wa ila syai'. Merujuk, kembali dari sesuatu menuju sesuatu. Jadi kembali dari mana? Dari A misalkan menuju B. Maka ini secara bahasanya. Wa min dzalika al-muhawarah. Dari sini maka muncullah ada istilah al-muhawarah yang ada kaitannya dengan aslul makna. Ya, ini semacam ini ilmu untuk mendalami asal-usul suatu kata, asal makna. Itu bisa merujuk ke ilmu yang disebut dengan ilmu istiqaq. Karena dalam muhawarah itu terjadi muraja'atul kalam, yaitu tajawub, saling menjawab gitu ya, saling merespon antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan ada al-munaqasyah, kadang juga disebut dengan al-munaqasyah atau al-mubahatsah. Al-muhawarah secara istilah adalah al-muraja'atu fil kalami bi adabin rafi'in au tadawulul kalami baina tarafaini au aktar. Adanya timbal balik, adanya pertukaran ungkapan, gantian gitu. 2 orang atau lebih, 3 orang atau 4 gitu. Kemudian ada saling menimpali, satu berbicara ganti satunya, yang lainnya mendengar, kemudian ganti satunya lagi. Itu disebut dengan al-muhawarah. Biasanya diartikan dengan dialog, percakapan atau dialog, hiwar. Kita sering mendengarkan hiwar, adanya perbincangan, berbicara atau bercakap-cakap. Sementara hubungannya al-muhawarah dengan al-muhawarah itu lebih umum karena muhawarah itu bisa dalam konteks ketika terjadi kontra, dan itulah yang disebut dengan munadharah. Bisa juga tidak ada kontra, yang penting dialog saja, tidak ada perbedaan pendapat, ya, tidak saling membantah. Itu masuk juga muhawarah. Misalkan setujunya bahas apa gitu, bahas suatu topik, misalkan hukum transaksi dengan menggunakan kripto, apa hukumnya? Sama-sama setuju misalkan, atau cuma membahas saja, tidak ada kontradiksi antara orang-orang yang sedang berdiskusi. Maka itu tercakup juga dalam muhawarah, dan itu tidak disebut dengan munadharah.
Ya, kemudian ada yang keempat adalah beberapa istilah yang lain, ada al-mumarat, al-mukabarah, dan al-mu'anadah. Ini tiga digabungkan karena memiliki tujuan yang buruk. Ini istilah yang digunakan untuk menyebut perdebatan yang buruk. Al-mumaratu wal mukabaratu wal mu'anadah. Ini istilah-istilah terakhir yang berkaitan dengan munadharah. Al-mumarah secara bahasa mujadalah. Sehingga dikatakan dalam bahasa Arab, maraitur rajula umarihi mira'an. Mara yumari. Ketika digunakan dalam konteks kalimat maraitu ar-rajula umarihi. Fi'il mudhari'nya umarihi. Masdarnya mira'an. Maknanya adalah jadaltu, aku mendebat dia. Tapi ini masih dalam bahasa ya, jangan langsung disimpulkan dulu hukumnya. Kemudian waqilah, ada yang mengatakan dari sisi bahasa adalah al-mujadalatu ala madhhabi syakki war riba. Al-mujadalatu ala madhhabi syakki war riba. Masih dalam keraguan. Berdebat tapi sesuai dengan madhab asyak war riba. Secara istilah al-mumarah itu ta'nun fi kalamil ghair. Ta'nun fi kalamil ghairi. Menyerang ucapan orang lain liidhari khalalin fihi, untuk menunjukkan ada cacat di ucapan tersebut. Min ghairi ay yartabita bihi gharadun siwa tahqiril ghair. Maka ini jadi jelek. Yang penting dia nyerang saja, menyerang suatu ungkapan untuk dicari, ditunjukkan, ditampakkan kelemahannya. Dan tidak ada tujuan apapun kecuali satu, yaitu tahqir, meremehkan orang lain tersebut. Ya, kalau cuman ini bukan debat ya. Yang penting dia mencela orang lain, mencari kesalahannya, ini keliru di sini, ini salah, ini nggak tepat, ini bohong, ini. Ya, yang penting dia mencacat. Dan nggak ada tujuan kecuali untuk meremehkan. Dia bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk memberikan kesempatan berdiskusi, mencari kebenaran. Dia hanya satu tujuan, yaitu meremehkan. Bisa dirujuk di kitab At-Ta'rifat Al-Jurjani dan At-Tauqif karya Al-Munawi. Kemudian istilah al-mukabarah. Al-mukabarah, jadi kata kabara yukabiru mukabaratan. Secara bahasa artinya al-mughalabatu wal mu'anadah. Mughalabah, mengalahkan orang lain, saling mengalahkan, dan mu'anadah, saling mu'anadah itu inat, membangkang, saling membangkang, ngeyel. Wa kabarahu ala haqqihi, kalau ada ungkapan kabarahu ala haqqihi, maksudnya adalah jahadahu wa ghalabahu alaihi, menentang dan berusaha untuk mengalahkan haknya. Kemudian dalam istilah al-mukabarah secara istilah adalah istilah ini maksudnya istilahnya para ulama jadal. Hiyal munaza'atu la li izharil haqqi wa la li ilzamil khasmi. Ini yang penting ada bersengketa saja dalam berbicara, saling bantah-bantahan, bukan bertujuan mencari kebenaran, menampakkan kebenaran, bukan juga untuk mengalahkan suatu perdebatan ya. Dalam suatu perdebatan dia bukan bertujuan mengalahkan lawannya, tapi dia juga nggak ada tujuan meremehkan, tapi tujuannya tetap buruk, karena dalam mukabarah ini dia bertujuan idharul fadli wa satril jahli ma'a inkaril haqq. Tujuannya adalah untuk menampakkan kehebatan, dia lebih hebat dari lawannya. Wa satril jahli, untuk menutupi kebodohan, kejahilan. Dia misalkan dia terjatuh dalam suatu kebodohan, suatu kesalahan, supaya menutup-nutupi dia melakukan mukabarah, ngeyel gitu. Ma'a inkaril haqqi, dan juga menolak kebenaran. Ya, tetap buruk di sini. Kemudian al-mu'anadah, istilah yang berikutnya adalah al-mu'anadah. Secara bahasa al-mu'aradatu wal mujanabah, menjauhi, adalah bahasa Arab. Wa ma'rifatu syai'i wa iba'u qawlihi, sudah tahu sesuatu tapi nggak mau mengucapkan itu, nggak mau meyakini sesuatu tersebut. Adapun secara istilah adalah al-munaza'atu ma'a adami fahmihi wa ilmihi bi kalamil akhar. Dia berdebat, dia melakukan perdebatan, tapi dia tidak faham dan tidak mengetahui ilmu apa yang diucapkan oleh lawannya. Dia nggak faham. Wa qad ya'lamu ma fi kalami nafsihi minal fasad. Sementara dia tahu bahwa yang diucapkan itu
tidak benar, yang diucapkan itu batil, yang diucapkan itu salah, wa mujanabatis shawab, dan jauh dari kebenaran. Dia sudah tahu yang dia katakan, ungkapan yang dia lontarkan itu rusak, keliru, tapi masih tetap mendebat, dan dia pun tidak mau memahami, tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh lawannya. Nah, sekarang kita melihat hubungan antara munadharah dengan istilah tiga ini, al-mumarat, wal mu'anadah, wal mukabarah. Ini sangat jauh ya. Hubungannya adalah at-tabayun, alaqatuhu at-tabayun. Karena kita ada nisabul arba. Ya, alaqatuhu at-tabayun. Tidak ada hubungannya sama sekali. Karena mumarat dan mu'anadah serta mukabarah ini ujung-ujungnya adalah juhudul haq, menentang kebenaran, atau al-amali biwadha'ifa mamnu'atin fi qanunil munadharah, atau dia melakukan wazifatul munadharah, dia melakukan strategi, melakukan aktivitas dalam berdialog, tetapi aktivitas tersebut terlarang dalam kaidah, dalam aturan berdebat itu terlarang. Jadi bisa jadi melakukan sesuatu ya yang bertujuan untuk menolak kebenaran, atau sebenarnya dia nggak ada tujuan menolak kebenaran, nggak ada ke sana. Cuman cara yang dia gunakan adalah cara yang terlarang dalam aturan berdialog atau dalam aturan berdebat. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sebagai pembukaan dalam pembahasan daras ilmu munadharah. Ya, pengenalan dulu sebelum masuk ke sejarahnya, kemudian kemunculannya, perhatian para ulama, apa saja faedahnya, kemudian hukumnya, caranya, cara berdialog, apa saja aturan-aturan dalam berdebat, serta adab-adabnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah untuk selalu memberikan taufik, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.